Bab 66. Terpaksa jadi istri pengganti. Brak. Luna menutup pintu kamarnya dengan keras, dia juga mengunci pintunya dari dalam. Sejak dari di dalam mobil Luna tidak ingin mendengarkan alasan apapun yang diberikan oleh Andra. "Malam ini kamu tidur di luar," teriak Luna dari dalam kamar sebelum Andra sempat mengetuk pintunya. "Sayang, jangan begitu dong. Kan tadi aku sudah menjelaskan kalau sebenarnya Marvel yang ingin mengajak Felicia keluar, bukan aku." Andra kembali menjelaskan, walaupun dia tahu Luna sudah terlanjur marah dan tidak mau mendengarkan penjelasan apapun darinya. Karena tidak ada jawaban dari Luna, Andra mencoba mengetuk pintu kamar itu. Tapi tetap tidak ada respon dari sang istri. Luna tetap tidak mau membukakan pintu untuknya. Mungkin malam ini Andra harus mengalah dan terpaksa harus tidur di kamar tamu. Sementara itu di dalam kamar, Luna sedang duduk di tepi ranjang. Sesekali dia menyeka air matanya dan merasakan hatinya begitu sakit mendengar ajakan Andra pada Felicia tadi. "Pasti karena aku sedang hamil dan aku tidak menarik lagi, makanya dia mengajak wanita lain pergi berkencan. Tapi kenapa harus Kak Felicia? Memangnya wanita di dunia ini sudah pada musnah apa?" Luna masih tidak terima karena Andra sudah berani mengajak Felicia pergi. Apalagi suaminya itu mengatakannya tepat di hadapannya. Pandangan Luna mengedar ke arah pintu. Tidak terdengar suara apapun lagi dari sana. Sepertinya suaminya itu sudah turun dan sudah menyerah untuk membujuknya. Padahal Luna berharap Andra akan terus membujuknya sampai dia tidak marah lagi. Wajah Amanda nampak begitu tegang sekali. Tangan dan bibirnya bergetar hebat saat melihat sosok di hadapannya memegang sebilah pisau. Sosok itu berjalan semakin mendekat ke arah mobil Amanda. Dia berdiri di samping pintu pengemudi dan mengetuk kaca mobil itu. "Amanda, ini aku, cepat buka pintu mobilnya." Sosok itu membuka penutup kepala yang menunjukkan wajahnya. Hingga nampaklah wajah Levi, asisten Tuan Darwis. "Levi." Amanda kembali terkejut karena dia cukup mengenal Levi sebagai orang kepercayaan Tuan Darwis. Amanda membuka pintu mobilnya dan bergegas turun. Dia masih merasa bingung kenapa tiba-tiba Levi menghadang mobilnya dan membawa pisau di tangannya. "Levi, apa-apaan kamu? Kamu mau membunuh aku?" Levi tidak menjawab. Dia mendorong tubuh Amanda hingga punggung wanita itu membentur mobil. Levi menjatuhkan pisau di tangannya dan langsung mengunci Amanda dengan kedua tangannya. "Tuan Darwis memintaku untuk memberikan sedikit pelajaran padamu. Tapi aku tidak bisa melakukannya," ucap Levi. Amanda mengangkat sebelah alisnya. "Kenapa?" "Karena aku mencintaimu, Amanda. Apa kamu tahu betapa terlukanya aku setiap melihat kamu berduaan dengan si tua bangka itu?" Levi sudah jatuh cinta pada pandangan pertama pada Amanda. Selama ini dia mencoba menutupi perasaannya pada wanita itu karena Amanda adalah partner ranjang Tuan Darwis. Namun saat Tuan Darwis memintanya untuk menyingkirkan Amanda, Levi tidak bisa melakukannya. Dia tidak bisa melenyapkan wanita yang dia cintai dengan tangannya sendiri. Amanda tersenyum sinis. "Apa kamu sadar jika secara tidak langsung kamu sudah mengkhianati tuan kamu itu?" "Aku tahu, dan aku tidak peduli. Ikutlah denganku meninggalkan kota ini, Amanda. Aku ingin menjalin hubungan yang serius denganmu. Apa kamu sadar dengan apa yang kamu katakan? Aku ini hanyalah wanita simpanan. Apa kamu tidak merasa jijik padaku?"
Aku tidak peduli. Aku mencintai kamu apa adanya. Lupakanlah Ravandra Harrison, lupakanlah Tuan Darwis. Mari kita mulai semuanya dari awal. Aku akan berhenti menjadi asisten pribadi Tuan Darwis demi kamu. Amanda hanya terdiam, dia bisa melihat kesungguhan di mata pria itu. Untuk pertama kalinya dia melihat ada pria yang begitu serius padanya. Padahal dia sendiri bukanlah wanita baik-baik. Namun Levi bisa menerima kekurangannya. Apakah dia masih pantas untuk pria sebaik Levi? Semalaman Andra tidak bisa tidur dengan nyenyak, apalagi dia terpaksa harus tidur di kamar tamu. Sebenarnya Andra memiliki kunci cadangan, tapi dia tidak ingin mengganggu Luna dulu. Dia akan membiarkan istrinya itu untuk sendiri. Setelah Luna lebih tenang baru dia akan mencoba berbicara lagi pada Luna. Jika perlu dia akan mendatangkan Marvel untuk menjelaskan semuanya pada Luna. Sebisa mungkin Andra mencoba untuk berkonsentrasi dengan pekerjaannya. Namun tetap saja pikirannya buyar setiap teringat dengan Luna. Biasanya Luna pasti sudah menelpon dan mengirimkan pesan kecil untuknya. Tapi hari ini ponselnya sepi karena tidak ada telepon atau pesan masuk dari istrinya. Bahkan tadi pagi Andra berangkat ke kantor tanpa melihat wajah istrinya lebih dulu. Luna belum keluar dari kamar sejak semalam. Andra hanya mengetuk pintunya dari luar untuk berpamitan. Dan malam ini Andra mengajak Felicia pulang bersama dengannya. Dia akan mengantarkan Felicia ke tempat yang sudah disiapkan oleh Marvel. Setelah itu dia akan pulang ke rumah dan kembali membujuk Luna supaya istrinya itu tidak salah paham terus. Mobil Andra berhenti di halaman kafe yang terletak di dekat pantai. Tempat itu sudah didekorasi dengan indah. Nampak lampu berwarna-warni menyala, begitu banyak bunga dan balon yang memberikan kesan indah dan romantis. "Kak, kenapa kita ke sini?" tanya Felicia saat mereka sudah turun dari dalam mobil. "Nanti kamu juga akan tahu," jawab Andra. Felicia melihat sekelilingnya. Tidak ada pengunjung yang datang ke sana selain mereka berdua. Felicia jadi bertanya-tanya dalam hati, untuk apa Andra mengajaknya ke sana? Tempat ini sangat indah, tapi kenapa bisa sepi pengunjung? Gumam Felicia merasa heran. Andra mengakui jerih payah Marvel yang sudah menyulap tempat itu menjadi begitu indah. Bahkan Andra harus mengorbankan hubungannya dengan Luna. Istrinya itu jadi salah paham gara-gara apa yang dia katakan pada Felicia semalam. Andra berjalan masuk ke dalam kafe dengan diikuti oleh Felicia di belakangnya. Wanita itu masih belum puas mengagumi tempat itu. Jika saja dia datang ke sana bersama dengan pasangannya, dia pasti akan merasa sangat bahagia sekali. Sesampainya di dalam kafe, Andra mencoba menghubungi Marvel. Namun Marvel tidak mengangkat teleponnya. Padahal Andra ingin urusannya cepat selesai dan bisa cepat-cepat pulang untuk membujuk istrinya lagi. Dia tidak mau malam ini sampai tidur di kamar tamu lagi. Seketika lampu padam dan semuanya nampak gelap. Felicia nampak begitu kaget. Berbeda dengan Andra yang nampak tenang karena dia tahu ini adalah sebagian dari rencana Marvel yang ingin menyatakan perasaannya pada Felicia. Perlahan lampu mulai menyala kembali. Dan nampak di depan sana Marvel sudah berdiri bersama dengan Luna. Keduanya saling bergandengan tangan dan satu tangannya memegang mic masing-masing. Felicia nampak begitu terkejut melihat kehadiran Marvel dan Luna yang tiba-tiba di tempat itu. Dia masih merasa bingung dengan apa yang sedang terjadi sebenarnya. Begitupun dengan Andra, dia merasa sedikit kesal karena Marvel berani menggandeng tangan Luna. Ini tidak ada di daftar rencana Marvel kemarin.
Baru saja Andra ingin melangkahkan kakinya untuk protes, suara musik terdengar memenuhi ruangan itu. Bab 67. Kekasihku, percayakah kamu? Aku selalu menunggu. Kekasihku, percayakah kamu? Aku ingin bertemu. Kalau kau cinta, pasti kau tahu isi di hatiku. Ku bilang miss you pada dirimu, agar kau tahu isi hatiku, yang selalu menunggu di setiap waktu karena I miss you. Sebuah lagu berjudul I Miss You, tengah dinyanyikan oleh Luna dan Marvel. Siang tadi Marvel sengaja datang ke rumah Andra untuk menemui Luna. Dia menceritakan semuanya pada Luna tentang rencananya hingga dia terpaksa melibatkan Andra untuk membantunya. Marvel tahu jika Andra pasti tidak pandai mengolah kata dan akan membuat Luna dan Felicia salah paham. Dan tentunya Luna juga ingin melibatkan diri dalam rencana Marvel. Sekaligus dia ingin memanfaatkan momen itu untuk mengerjai Andra balik. Luna ingin membuat Andra cemburu. Andra nampak berkacak pinggang, beberapa kali dia mengembuskan nafas kasar. Sorot mata tajamnya tidak lepas dari genggaman tangan Luna dan Marvel. Malam ini Marvel yang merencanakan kejutan untuk Felicia, tapi kenapa malah Andra yang dibuat terkejut dengan kehadiran istrinya dengan penampilan yang tidak seperti biasanya itu. Malam ini Luna terlihat sangat cute dengan menggunakan baju berwarna kuning yang memperlihatkan bahunya yang putih mulus, dipadu-padankan dengan rok mini yang terbuat dari bahan kulit. Tak lupa Luna juga memakai topi baret dan sepatu boots berwarna hitam. Rambut panjangnya dibiarkan terurai dan dibuat sedikit bergelombang. Luna dan Marvel begitu menghayati lagu yang sedang mereka nyanyikan. Bahkan Luna mengabaikan tatapan tajam Andra pada dirinya, dia berpura-pura tidak melihatnya. Sebisa mungkin Andra berusaha menahan kekesalannya. Jika bukan karena Marvel sengaja menyiapkan semua ini untuk Felicia, mungkin Andra sudah menarik tangan Luna sekarang ini dan membawanya pulang ke rumah, mengurungnya di dalam kamar dan memberikan hukuman di atas ranjang. Saat musik tak terdengar lagi, Marvel melepaskan genggamannya dari tangan Luna dan berjalan mendekat ke arah Felicia yang masih berdiri terpaku. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari balik jaketnya, itu adalah kotak cincin. Marvel berlutut dengan satu kaki di hadapan Felicia. Dia meletakkan mic di tangannya di atas lantai dan membuka kotak cincin itu. Fel, mungkin ini terlalu mendadak. Tapi, Marvel nampak terdiam sejenak sebelum melanjutkan kata-katanya. Will you marry me? Felicia nampak terkejut dengan lamaran mendadak Marvel. Dia nampak tidak percaya dan menganggap Marvel sedang bercanda dan sedang membuat sebuah lelucon. Pria itu tidak pernah benar-benar serius. Felicia menoleh ke arah Andra untuk memastikan apa yang dikatakan oleh Marvel barusan adalah benar atau tidak. Dia melihat Andra menganggukkan kepalanya pelan. Itu artinya ini bukanlah sebuah lelucon. Marvel memberanikan diri meraih satu tangan Felicia dan ingin menyematkan cincin di jari manisnya. Namun Felicia segera menarik tangannya sebelum cincin itu sempat masuk. Felicia menatap Marvel dengan mata berkaca-kaca, sebisa mungkin dia menahan air matanya supaya tidak terjatuh. Maaf, tapi aku tidak bisa menerimanya. Aku tidak bisa. Air mata Felicia lolos begitu saja, dia melangkahkan kakinya mundur beberapa langkah. Sebenarnya Felicia juga mulai menyukainya Marvel, namun dia merasa tidak pantas untuk Marvel. Terlebih setelah kasus yang menimpa mamanya. Felicia merasa sangat malu sekali. Felicia membalikkan badannya, dia berlari pergi meninggalkan tempat itu. Marvel nampak terkejut, dia hanya mampu membeku menatap ke arah kepergian Felicia.
Ini untuk pertama kalinya ada wanita yang menolak dirinya, padahal dia benar-benar ingin menjalin hubungan serius dan sudah tidak ingin bermain-main lagi. Kak Marvel. Cepat kejar Kak Feli. Perintah Luna sedikit berteriak. Marvel menyeka matanya sebelum air matanya sempat terjatuh. Dia bergegas bangun dan berlari pergi mengejar Felicia. Luna ingin ikut mengejar, namun Andra lebih dulu menghadang langkahnya. Mau kemana? Tanya Andra masih dengan raut wajah kesalnya. Luna berpura-pura tertawa, aku mau ke toilet. Namun, Andra tidak menghiraukan jawaban Luna. Dia langsung menarik tangan istrinya dan mengambil beberapa lembar tisu dari atas meja. Andra mengelap tangan Luna dengan tisu. Dia mengelap sampai ke sela-sela, seolah tidak rela jejak tangan Marvel menempel sedikit saja di tangan istrinya. Diam-diam Luna tersenyum melihat apa yang sedang dilakukan oleh Andra. Apa kamu cemburu, Kak? Tanya Luna. Andra langsung menghentikan aktivitasnya saat ditanya seperti itu. Dia memang sangat cemburu melihat Luna dekat dengan pria lain, sekalipun itu adalah Marvel. Andra begitu takut apa yang terjadi antara dirinya dan Elina dulu kembali terulang. Dulu dia sudah kecolongan dengan membiarkan Elina sering bertemu diam-diam dengan mantan kekasihnya. Andra memilih tidak menjawab pertanyaan Luna. Dia kembali mengelap tangan Luna dengan tisu sebelum mengajak istrinya itu untuk duduk dan menikmati makanan yang memang sudah dipesan oleh Marvel. Lagi pula sepertinya Marvel tidak akan kembali lagi ke kafe itu. Marvel pasti sedang berusaha meyakinkan keseriusannya pada Felicia. Dan benar, Marvel sudah berhasil mengejar Felicia. Dia meraih tangan wanita itu dan membuat langkah mereka terhenti. Saat ini jarak mereka sudah cukup jauh dari kafe. Marvel, tolong lepasin. Biarin aku pergi. Felicia berusaha menarik tangannya dari genggaman Marvel. Namun Marvel semakin mengeratkan pegangannya, dia enggan untuk melepaskan. Tidak, Fel. Aku tidak akan melepaskan tangan kamu sampai aku tahu alasan kamu menolak lamaranku. Felicia menyeka air matanya, dia memberanikan diri untuk menatap mata Marvel. Mereka saling terdiam dalam beberapa saat. Karena aku tidak mencintai kamu. Apa itu cukup menjawab rasa penasaran kamu? Marvel menggeleng tidak percaya, tidak, kamu pasti sedang berbohongkan. Aku tidak berbohong. Aku memang tidak mencintai kamu, Marvel. Jadi tolong kamu jauhi aku. Jangan pernah menemui dan menghubungiku lagi. Felicia menarik paksa tangannya hingga terlepas dari pegangan Marvel. Tatapan Felicia menunduk, dia membalikkan badannya dan kembali melangkah pergi. Dadanya terasa sangat sesak saat mengatakan semua kebohongan itu pada Marvel, kebohongan tentang perasaannya. Malam itu Marvel menyaksikan sendiri apa yang terjadi pada mamanya, membuat Felicia sangat malu untuk menjalin hubungan serius dengan pria itu. Felicia sedang tidak ingin berharap pada pria manapun, termasuk Marvel. Langkah kaki Felicia kembali terhenti saat Marvel tiba-tiba menarik lengannya dan membalikkan badannya dengan cepat. Marvel menempelkan bibirnya di bibir Felicia, membuat mata wanita itu membulat sempurna. Malam ini Clara merasa sangat bosan sekali. Dia terus memikirkan Andra dan betapa dia sangat mendambakan pria itu. Ingin rasanya dia bisa memiliki pria itu seutuhnya. Merasakan bagaimana bisa berada satu ranjang dan berada di bawah kungkungannya. Clara turun ke lantai bawah, dia mengetuk pintu kamar Radit. Namun tidak ada jawaban dari Radit. Padahal mobil Radit sudah berada di halaman depan, itu artinya Radit sudah pulang dari kantor papanya.
Sudah 2 minggu ini Radit mulai bekerja di perusahaan Tuan Darwis. Karena tetap tidak ada jawaban, Clara membuka pintu kamar Radit yang kebetulan memang tidak dikunci. Kamar itu kosong, sepertinya Radit sedang mandi karena Clara mendengar suara gemericik air dari dalam kamar mandi. Padahal Clara ingin mengajak Radit untuk menemaninya makan malam. Clara memang belum sempat makan malam karena dia malas makan malam sendirian, hingga dia sengaja menunggu sampai Radit pulang untuk menemaninya makan. Clara duduk di tepi ranjang besar milik Radit. Dia ingin menunggu di sana sampai saudara sepupunya itu selesai mandi. Pandangan Clara mengedar ke arah nakas, dia melihat sebuah album foto. Clara mengambil dan membukanya satu persatu. Seketika pandangan Clara terhenti pada sebuah foto seorang wanita muda. Clara mencoba mengingat-ingat siapa wanita itu.